Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel seputar infoku. Ya, di sini saya mau melepas ban depan. Karena apa? Ini saya mau ganti oily shock dari CB150R yang sudah lama banget ini belum saya ganti. Dan sekarang saya mau lepas ban depannya ya. Ini pertama harus cakramnya itu ditekan dulu. Bukan cakram, kampas remnya itu ditekan-tekan biar nanti ngelepas bannya itu tidak jepit cakramnya, piringan cakram terlalu keras itu ya. Ini harus ditekan-tekan atau dilonggarkan dulu biar bisa dilepas ban depannya. Oke. Selanjutnya ini melepas apa ya namanya, as dari roda depan menggunakan kunci 14 dan 17 ya. Langsung aja dilepas ini menggunakan, kalau saya punya shock sama kunci ring. Lumayan keras karena gimana ya, ban depan buat ngerem-ngerem depan terus. Saya seringnya itu ngeremnya rem depan, jadi ini mungkin jadinya keras kayak gini ya. Di sedikit usaha sih, bukan sedikit tapi banyakan, dibanyakin dulu ya, banyakin usaha. Setelah mengeluarkan tenaga banyak ternyata bisa lepas juga ya. Dan ini saya mau melepas skrup atau baut ya, itu namanya, murnya ya. Nah ini udah lepas ya, tinggal lepas asnya aja, tinggal ditarik aja atau didorong. Kalau keras ya dipakai palu karet atau gimana gitu ya, biar asnya itu kedorong. Di sini kemudian asnya saya tarik menggunakan palu, dicongkel aja. Udah lepas, tinggal melepas bannya aja nih. Nih udah kelepas. Oke, udah mantap-mantap kayak gini ya. Ya, dilanjutkan dengan melepas kepala babi atau apa ya namanya, kalipernya menggunakan kunci bintang, karena ini L bintang ya. Tinggal dilepas aja. Mungkin kalau masih belum pernah dicopot akan keras ya, karena sering ngerem-ngerem gitu ya. Ya, semuanya udah dilepas, ban kaliper udah dilepas. Dan ini sel dari shock depan CB 150R old ya. Ini sama dengan new Mega Pro, new Mega Pro, Mega Pro new ya, new Mega Pro apa sih? Gak jelas. Dan nanti ini dilepas shocknya ya, shocknya dilepas, ini juga dilepas spakbornya. Setelah melepas itu bannya, kaliper juga dilepas, nanti ini dilepas juga, pokoknya dilepas semua lah. Oke, langsung aja saya lepas aja ya. Sebelum melepas shock dan spakbor, saya kuras dulu oli dari shocknya ya, menggunakan kunci L yang biasanya dipakai untuk melepas LL step belakang maupun step tengah ya. Itu menggunakan kunci L kayak gini, atau kunci L yang ukuran berapa saya lupa, tapi biasanya yang dipakai untuk melepas L stang itu ini ukuran berapa, 6 apa ya, saya juga kurang tahu sih. Pokoknya ini dikuras dulu olinya, oli shock breakernya.
Sebenarnya ini itu pernah ganti olinya saja. Setelah saya cek ternyata selnya itu juga minta diganti karena udah karatan dalamnya dan banyak debu juga. Jadi ini kriteria oli shocknya masih bagus ya. Tanpa berlama-lama, ini langsung tarik aja, mudah sekali kan. Ini ada ganjalnya, kita keluarin dulu ya, keluarin dulu, kemudian kita buang sisa olinya ke tempat pembuangan. Kalau langsung dibuang kan nanti jatuh ke dalam, malah sulit untuk ngambil ganjelnya. Ini ganjelnya dikeluarin sama saja, sisanya dibuang ke tempat ini penampungannya. Dan melepas sel debunya tinggal pakai obeng min, langsung dicongkel aja, langsung lepas kayak itu. Diteruskan melepas ini pengunciannya, penguncian kunci O kayak gini ya, menggunakan obeng min juga yang kecil. Ini dilepas. Kadang ini karatan, kalian harus beli pasti itu karatan karena kecampur sama air itu ya. Kalian harus beli itu penguncian O kayak gitu ya. Dan selnya itu kalau pakai obeng dicongkel itu nggak bisa ya, harus menggunakan kunci T, kunci T apa ya, kunci T. Dan ini tadi yang udah saya lepas menggunakan kunci T dengan berbagai cara. Harusnya itu melepasnya itu muter ya, jangan satu titik aja. Ini gara-gara satu titik kayak gini jadi bengkok semuanya, bengkok kayak gini. Ini korban nih, korban malah praktek ya, kelinci percobaan. Maklum pertama buka sel shock kayak gini ya, jadi itu banyak korbannya. Nanti saya contohkan gimana caranya melepas selnya. Harusnya muter ya, jangan langsung satu titik, harus muter dan pelan-pelan dan sabar ya. Kayak gini caranya. Pertama cari dulu alas kain buat biar nggak lecet ya, langsung aja dicongkel kayak gini, pelan-pelan tapi pasti ya. Setelah itu harus dipindah, pindah lagi, congkel lagi. Pokoknya muter, jangan langsung satu titik, nanti bengkok ya. Pokoknya sampai lepas sel shocknya ya, sedikit dikasih tenaga juga saat nyongkelnya itu. Nah ini udah lepas, pokoknya muter ya lepasnya, jangan satu titik aja. Kalau satu titik ya kayak gini korbannya ya, selnya nggak lepas, kunci kita yang korban. Oke lanjut aja ya, lalu bersihkan aja tempat selnya, pokoknya sampai bersih. Menurut kita bersih ya, itu cukup sih. Dan dibersihkan semuanya menggunakan bensin atau cairan apa yang pembersih gitulah. Tips cara pasang sel shocknya ya, pokoknya yang datar itu menghadap ke atas. Ini yang datar, ini karat yang datar. Pokoknya yang dalamnya datar sama pinggirnya datar itu menghadap ke atas. Kalau yang enggak datar itu menghadap ke bawah atau ke ban. Atau juga cari pernya itu yang besar menghadap ke ban, dan yang kecil itu pernya kecil menghadap ke headlamp lampu atau shock ke atas ya. Itu sih cara masang shock yang benar ya,
masang sok apa, sel sok, biar nggak bocor-bocor, karena saya pernah masang itu kebalik jadi bocor ya. Ya, saya perlihatkan caranya ini yang satunya ya, cara pasangnya gimana. Oke, kita tonton aja terus. Pertama, lumasi dulu sel shocknya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, biar nanti licin aja. Ini yang rata, yang datar menghadap ke atas ya. Ditekan dulu menggunakan tangan dulu ya. Kemudian kita gunakan sel shocknya yang bekas buat nanti mendorong ke bawahnya juga. Menggunakan palu ya, harusnya palu karet. Kalau nggak punya ya seadanya aja ya. Yang penting bisa kepasang semua. Yang penting hati-hati juga biar nggak lecet-lecet ya. Pokoknya sampai mentok. Dan jangan lupa ada ring yang di dalamnya ya, itu jangan sampai lupa. Di samping beli satu set selnya, di sini juga saya beli pengunciannya, kuncian shocknya ya. Karena yang lama itu pasti karatan, kalian harus beli sel shock dan kunciannya kayak gini, karena pasti karatan. Tinggal dipasang seperti ya kalian lepas tadi ya. Tinggal pasang aja sel debunya menggunakan tangan, gak usah pakai palu ya. Kita tekan menggunakan tangan aja, udah cukup. Nah, ini udah masuk. Yang satu shock satunya lagi, tabung shocknya satu lagi sama, udah masuk ya, udah rapi. Sekarang tinggal pasang tabung shocknya ke ini apa, laras shock yang panjang ini ya. Ini ganjelnya jangan lupa. Ini cara pertama masang ganjelnya kayak gini. Dan jangan sampai goyang ya, goyang jatuh itu apa namanya, ganjelnya. Lalu kencengin pakai kunci L nya. Ini cara yang pertama ya, cara tuh masang ganjelnya. Sekarang cara yang kedua kayak gini. Ini tinggal dimasukin, dipasin di tengahnya yang center ya, sambil biar center itu dikasih baut L nya di bawahnya, tinggal dipasin aja. Kalau udah kayak gini tinggal dimasukin ke larasnya ya, apa ya, laras teleskopik ya, teleskopik shocknya. Kemudian dikencangkan kalau udah mentok ya, udah kerasa mentok. Oke, ini udah, nah ini belum kencang kan. Saat ngencengin baut L nya kita gunakan asnya ya. Nanti kita masukkan kayak gini, tapi tidak masukkan sampai full, cuman dikit aja, sampai jangan sampai ding, sampai ya, sampai. Setelah kayak gini kan tidak full ya, lalu kencengin biar nggak muter-muter gitu ya, lalu nggak ada asnya. Saya pikir udah kencang, tinggal dipindahin sama seperti yang sebelahnya. Seperti biasa ngencenginnya itu searah jarum jam. Sekarang ini isi shocknya pakai frog kayak gini. Ini speknya ya, warnanya itu bening, dan saya menggunakan gelas ukuran 50 ml, dan nanti 4 kayak gini, 4
tutup kayak gini, karena saya pakai standarnya itu 177 mili ya, tapi saya mau isi sampai 200 mili biar keras gitu ya. Reboundnya itu biar mantep kalau kita itu nikung-nikung atau kecepatan tinggi itu enak. Kalau pengen empuk ya spek pakai Versa 155. Kalau CBR 150 yang lokal itu ya, itu 198 malahan. Ya beda dikit ya, 2 mili ya. Ini saya mentokin sampai 200 mili. Jadi tadi kan tutup botolnya itu, botol takaran itu kan 50 mili. Jadi nanti 4 tutup kayak gitu ya, 4 kali biar 200 mili gitu ya. Mantap ini, tapi dilepas dulu ya setangnya biar tidak mengganggu ya. Padahal saya udah pakai peninggi stang tapi belum cukup untuk buka tutup teleskopiknya. Yap, tinggal lepas tutupnya. Kalau masih baru biasanya keras banget ya, karena saat kita mengerem kena lubang itu membuat tekanan di dalam tabung shocknya itu kan. Jadi tutupnya ini itu jadi keras. Kalau mau kita lepas harus ya sabar-sabar gimana gitu ya. Sekarang saya masukin ini kertas buat corong aja ya, karena nggak punya corong plastik, pakai kertas aja dibuat kayak ginian. Ini pengisian olinya, oli shocknya ya. Warnanya bening kayak gini. Kalau kotor itu kelihatan. Ini pertama ya. Dan ini yang kedua tutup takaran ya. Jadi sekarang kita tabung shocknya itu ukurannya 100 mili oli shocknya ya. Dan ini yang ketiga. Jadi di dalam tabung shocknya terdapat 100 berapa ya, 150 mili. Jadi ini yang keempat terakhir ya. Jadi di dalamnya totalnya 200 mili. Jadi lebih keras ya, keras dikit kalau dibandingkan dengan CBR ya, yang 150R lokal ya, karena itu pakainya itu 198. Berarti jeda atau lebih 2 mili aja sih sama kalau dibandingkan dengan CBR. Ini tinggal dikencengin selesai kan. Yang sebelahnya juga sama seperti ini, 200 mili. Tapi ini videonya tak cepetin aja. Yang sebelahnya pokoknya sama dengan sebelahnya ya, ukurannya 200 mili 200 mili ya. Jadi ini udah selesai, kanan kirinya udah saya isi semua 200 mili. Yang sebelahnya juga 200 mili. Nanti pasang bannya juga. Pokoknya nanti dipasangin semuanya, spakbor, ban, kaliper, pokoknya pasang semua ya. Seperti kalian pas lagi ngelepasnya. Pertama pasang kepala babi atau kalipernya. Mur bintangnya dipasangin dua-duanya ya. Jangan sampai lupa. Kencengin juga bannya, juga masukin atau peleknya, sama asnya juga. Spakbornya juga dipasang kembali ya, seperti semula. Ini rada sulit ya, langsung pasang semua bornya. Ini udah selesai, dan video kali ini segini aja ya. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Kalau bermanfaat ya di share aja. Terus kalau pengen bertanya-tanya soal tadi yang belum paham bisa di komen. Bye bye.